Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Atin Supiani. Saya seorang dokter hewan sekaligus dosen dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita mau ngobrol, kita mau diskusi tentang apa itu healthy lifestyle dapat melawan penyakit degeneratif, ya. Baik ibu-ibu sekalian, ketika kita bicara sehat, ya sehat tentu tidak hanya sekedar sehat badan, ya kita sehat bebas dari berbagai penyakit, ya. Tapi kita juga harus sehat jiwanya, ya. Jadi sehat itu mencakup kesehatan jiwa dan kesehatan raga. Dan jiwa dan raga ini nggak bisa kita pisah-pisah, gitu ya. Apakah saya sih cuman sehat raga aja udah cukup gitu ya, walaupun stres yang penting sehat badannya, nggak juga gitu. Kenapa? Karena pada jiwa yang kurang baik, kurang sehat, katakan banyak pikiran, stres, kemudian banyak perasaan-perasaan yang mengganjal. Nah, itu juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada raga kita, pada tubuh kita. Jadi, antara kesehatan jiwa dan raga itu menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa kita pisahkan, gitu ya. Jadi jiwa itu mencakup pikiran, perasaan, ya. Jadi pikiran kita harus sehat, perasaan kita harus bahagia, harus senang, gitu ya. Kemudian raga kita, sistem tubuh kita itu juga harus berjalan sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Itu yang baru kita sebut sebagai sehat. Jadi nggak cukup cuman sehat raga saja atau jiwa saja, gitu ya. Kalau misalnya cuma jiwa saja, pikiran kita tenang tapi badan kita aduh pada ngilu, pada sakit, itu juga pasti akan mengganggu pikiran. Aduh, apa ya yang dirasa? Nah, itu belum masuk ke dalam kategori sehat. Ketika berbicara tentang tubuh, ya, jadi tubuh manusia itu ternyata ada banyak peran, ada banyak fungsi di dalamnya, ya. Ada banyak sistem yang dibangun di dalam tubuh manusia. Jadi nggak cuma satu, ya. Ada sistem peredaran darah, ada sistem syaraf, ada sistem pernafasan, ya, ada sistem pencernaan dan sistem rangka, ya, tulangnya, serta sistem otot. Nah, keseluruhan sistem itu saling berhubungan satu sama lain, ya. Gangguan pada satu sistem bisa berdampak pada gangguan pada sistem yang lain. Contoh misalnya kita mengalami nyeri sendi karena asam uratnya tinggi naik. Nah, yang terganggu tidak hanya persendian ternyata, ya. Gangguan dari asam urat yang tidak bisa dikeluarkan dari persendian membuat apa? Gerak sendi kita menjadi sakit. Akhirnya apa? Timbul rasanya nyeri. Nyeri itu diakibatkan oleh apa? Oleh sistem syaraf yang tertekan akibat adanya asam urat, gumpalan asam urat yang menumpuk di persendian. Kemudian apalagi otot. Ototnya bergerak menjadi kaku, sakit. Jadi yang sakitnya sendi, ya, tetapi banyak sistem nanti yang akan terpengaruh, gitu. Jadi mereka saling tidak terpisahkan satu sama lain, ya. Oke, kita kembali ke dari semua sistem itu ternyata ada satu organ yang luar biasa, ya, luar biasa. Kalau saya menggambarkan organ ini tuh, wah, kenapa? Karena organ inilah yang berfungsi mengatur tubuh dan jiwa kita. Dari mulai pikiran, dari mulai perasaan, dari mulai sistem yang tadi ada banyak itu diatur oleh organ yang namanya otak. Nah, ya, Ibu, otak ada di dalam kepala, ya. Jadi memang semua yang ada di dalam kepala kita itu menentukan apa dan bagaimana pikiran kita, perasaan kita, dan sistem tubuh. Ya, luar biasa ini otak, ya. Nah, terus apa hubungannya buatin dengan penyakit degeneratif? Nah, jelas ada hubungannya.
Apa sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih penyakit degeneratif? Mungkin sebagian ibu-ibu masih belum apa ya, apa sih atau baru pertama kali mendengar istilah penyakit degeneratif. Yang dimaksud dengan penyakit degeneratif itu adalah penyakit akibat penurunan fungsi tubuh. Ya, akibat penurunan fungsi tubuh. Apa sih yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif? Judulnya fungsi tubuh, berarti semakin lama kita menggunakan tubuh kita, maka dia sudah semakin tua. Makanya penyakit degeneratif biasanya berhubungan dengan usia. Usia yang bagaimana yang bisa berpeluang tinggi terkena penyakit degeneratif itu usia yang menjelang di atas 17 plus ya. Lebih dari 40 tahun itu biasanya yang menderita penyakit degeneratif. Seperti umpamanya badan kita adalah mobil atau motor, ya motor yang baru 1 bulan dengan motor yang umur 5 tahun itu kan jalannya udah beda. Kenapa? Karena sudah dipakai. Sama tubuh kita juga jantung. Kalau jantung anak bayi baru lahir, anak umur 5 tahun itu jantungnya masih kuat. Tapi kita yang udah 40 tahun, otot-otot jantungnya udah mulai lemah, ya kan? Makanya, aduh dengar berita sedikit aja shock, ya. Itu disebut dengan penyakit degeneratif, ya. Jadi nggak harus kita jatuh sakit beneran, tetapi ketika fungsi-fungsi dari organ tadi udah menurun, ya sudah menurun, maka itu bisa kita sebut sebagai penyakit degeneratif, ya. Kemudian apalagi yang mempercepat timbulnya penyakit degeneratif adalah gaya hidup, stres. Nah, orang-orang yang hidup dengan tingkat stres yang sangat tinggi biasanya akan sangat cepat muncul penyakit degeneratif. Kurang tidur, kurang olahraga, gerakan pasif ya, males di rumah diem ya, jarang berolahraga. Nah, itu bisa menimbulkan uh, menimbulkan penyakit degeneratif relatif lebih cepat dibandingkan orang-orang yang stresnya kurang, ya aktif bergerak, olahraganya rutin gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pola makan, ya. Waktu makan, jumlah dan jenis makan yang dimakan. 3 poin ini adalah penting di dalam menentukan pola makan kita, gitu ya. Apakah kita makan makanan tinggi berlemak, apakah tinggi gula, ya. Pagi makan sama nasi uduk, minumnya es teh manis atau teh manis anget, gula. Siang ngemil pakai apa, es kelapa, gula lagi, belum gula yang dari makanan, belum dari roti, belum dari kue, ya belum dari misalnya dari beli bubur kacang hijau, nyemilnya gula semua itu ya. Jadi waktu makan, jumlah dan jenis makan yang kita makan itu menentukan apakah kita mudah terkena penyakit degeneratif atau tidak. Kalau lebih banyak makan gula, jangan komplain. Ketika umur 40 tahun, 50 tahun, maka kita berpeluang tinggi terkena penyakit gula atau biasa disebut dengan diabetes ya. Kemudian yang terakhir pola istirahat, waktu dan lamanya tidur, kualitas tidur. Perasaan saya tidur terus nih ibu. Ya tidur terus, tidur siang gitu kan ya. Iya, tapi kualitas tidurnya bagaimana? Nah itu juga menjadi kunci peran penting di dalam munculnya penyakit degeneratif. Bu, apa saja sih yang termasuk ke dalam degeneratif? Ya banyak, banyak sekali, lebih dari 10 jenis yang dikelompokkan oleh ID ya tentang penyakit degeneratif. Tetapi utamanya itu pertama adalah obesitas. Wah, siapa di sini yang obesitas? Ya, kemudian jantung koroner. Ini masih menjadi penyakit terseksi. Terseksi itu maksudnya adalah penyakit yang menyebabkan kematian nomor 1 di dunia ya. Silent killer itu jantung koroner ya. Kemudian diabetes, hipertensi, stroke dan hiperkolesterol ya. Ini penyakit degeneratif utama yang paling sering dan paling banyak diderita oleh usia-usia above 40, di atas 40 tahun. Jadi ibu-ibu yang ada di sini yang sudah mepet-mepet 40, nah itu sudah mulai hati-hati, dicek saya obesitas enggak ya,
Saya gimana nih, apakah jantung saya sehat, gimana kadar gula saya, itu kalau bisa secara rutin diperiksa ya. Dan ada beberapa faktor yang menimbulkan penyakit degeneratif. Ya, saya nyebutnya penyakit gaya hidup. Nah, ya, semakin modern gaya hidup semakin berubah, tetapi ada dampak negatif dari perubahan gaya hidup. Pertama, makanan fast food, nah, makanan serba instan. Yang enak-enak itu kan yang instan, ya kan? Kalau yang nggak instan, ada kita metik dulu di apa di kebun, di kemudian di yang instan kan tinggal by phone sekarang, Grab, Gojek gitu udah dateng, ya kan, gampang, tinggal cuma pencet jempol sudah makanan burger, makanan kebab, makanan martabak atau segala macam sate udah tinggal. Nah itu ya, jadi gaya hidup. Kemudian aktivitas, ya dulu kalau kita mau belanja ke dapur, mau masak gitu ya, mau masak, maka kita belanja dulu ke warung, belanja dulu ke pasar. Dulu warung juga nggak setiap dua rumah ada warung, dulu warungnya jauh-jauh. Sekarang tiap dua rumah, bahkan tetanggaan juga bisa jadi warung sama warung gitu ya, sama-sama warung sayur. Atau sekarang sudah ada warung sayur online ya. Stres dan tidur tadi ya sudah saya sampaikan. Nah ini yang menentukan apakah kita dalam pola makan, aktivitas, stres dan tidur yang sehat atau kurang, sehingga bisa menyebabkan penyakit. Penyakit tekanan darah, nah ini yang paling sering ya. Sedikit saja penyakit. Jadi tekanan darah ini bukan disebut penyakit sebenarnya. Tekanan darah ini dia selalu berubah, tiap detik tuh berubah, menyesuaikan. Kalau kita kurang minum dia berubah, kita kepanasan dia naik gitu ya. Kita kedinginan dia selalu berubah, fluktuatif, tetapi ada range-nya, range normal. Selama masih di atas, masih normal di angka 120 per 80 ya, 120 130 per 9, di bawah 90 itu masih normal ya. Nah, hipertensi, ada hipotensi, ada stroke, hiperkolesterol, jantung dan ginjal itu juga yang dipengaruhi oleh gangguan dari tekanan darah. Nah, sekarang yang paling sering sekali menjadi kewaspadaan kita semua, tekanan darah tinggi ya. Jadi ada beberapa buku referensi yang pernah saya baca, tekanan darah tinggi disebabkan oleh genetika turunan katanya ya. Kemudian eh, rokok dan alkohol itu jelas menjadi salah satu prekursor atau menjadi salah satu yang bisa men-trigger munculnya atau menyebabkan atau merangsang terjadinya tekanan darah tinggi. Kemudian obesitas, ya, obesitas juga ya. Dengan obesitas itu jantung memompa darah lebih besar untuk apa? Untuk menghidupi sel-sel lemak. Obesitas itu kan banyak lemak tuh ya di jaringan suputan. Nah, setiap gram lemak itu, setiap sel lemak itu kan butuh makan. Makannya dari mana? Dibawanya oleh darah. Nah, supaya darahnya nyampe dengan cepat ke seluruh sel-sel lemak yang sangat banyak akibat obesitas tadi, maka jantung memompa dengan sangat cepat, dengan sangat kuat. Makanya jadi tekanan darah tinggi. Biasanya obesitas akan berkorelasi kuat dengan tekanan darah tinggi. Kemudian konsumsi garam yang berlebihan. Garam kita butuh, tetapi ketika berlebihan, ya, garam itu dibutuhkan oleh tubuh ya untuk sistem kerja syaraf, untuk tulang, untuk otot, itu membutuhkan garam. Tetapi dalam konsumsi yang sangat berlebihan, nah itu bisa menyebabkan gangguan dari tekanan darah. Usia juga ya, semakin tua, stres yang tinggi itu juga dapat menyebabkan uh, tekanan darah tinggi. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya di dalam darah kita? Nah, ibu-ibu mungkin belum tahu nih, darah itu terletak di dalam pembuluh darah. Jadi darah itu adalah sel yang berjalan di sepanjang pembuluh darah. Pada slide berikut kita lihat ada pembuluh darah. Ya. Ini saya ambil dari Bakti Husada Kementerian Kesehatan ya, tentang hipertensi. Ini tekanan darah tinggi itu berlangsung bertahun-tahun akan bisa berpengaruh pada seluruh organ ya. Pada jantung, otak, ginjal, mata itu bisa keseluruhan karena darah
Nah, ini adalah sel-sel darah nih di dalam tubuh kita, sel-sel darah ini berjalan ya di dalam pembuluh darah. Normalnya seperti ini ya. Kebayang kalau misalnya pembuluh darahnya mengecil akibat perlemakan yang menumpuk ya, maka aliran darah menjadi lancar atau tidak? Tentu tidak. Ketika aliran darah tidak lancar, bagaimana ke tubuh kita? Nah, ya lihat tuh ya, akibat pembentukan plak-plak ateroma. Penyakitnya kita sebut dengan aterosklerosis akibat kolesterol yang tinggi di dalam darah tuh. Lihat ya, darahnya tidak bisa lewat. Akibatnya apa? Maka daerah-daerah yang dibutuhkan darah dia tidak dapat suplai darah. Ya, sehingga bisa menyebabkan gangguan atau kematian jaringan yang kita sebut dengan nekrosis. Selain itu, jantung juga akhirnya lelah. Dia bekerja sangat keras untuk bisa apa? Mensuplai seluruh darah ke seluruh bagian tubuh. Karena dia kerja sangat keras, maka muncullah kelainan jantung. Lihat di sini ya, yang ditanda panah, lama-lama otot jantungnya menebal, ya, menebal, ya, sehingga terjadilah bendungan kongestif namanya ya, sehingga jantung tidak lagi mampu memompa semua darah yang ada dari ruangan jantung. Lemah dia jantungnya. Lalu bagaimana dengan pembuluh darah pada otak? Nah, penyumbatan pada pembuluh darah otak, nah ini sangat berbahaya. Kenapa? Tadi sudah saya katakan otak itu adalah yang mengontrol. Ketika pembuluh darahnya rusak, ya maka otak nggak dapat apa, nggak dapat nutrisi, otak nggak bisa dapat oksigen, akhirnya terjadilah stroke, ya, sehingga otak tidak bisa tuh memerintahkan, hai ginjal kamu harus ini, jantung kamu ini, otak nggak bisa memerintahkan akibat dari gangguan pembuluh darah otak. Begitu juga dengan ginjal, ya, ginjal tidak bisa berfungsi normal sehingga jadilah gagal ginjal yang lain. Kemudian pada retina juga bisa terjadi perubahan akibat tekanan darah yang terlalu tinggi, pembuluh darah di mata itu semakin menyempit, lalu terjadi perobekan dan bleeding, dapat mengakibatkan buta, ya, jadi kebutaan. Oleh karena itu hipertensi itu sangat beresiko sekali terhadap adanya serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal jika tidak diobati. Jika tidak diobati, maka dia 3 kali lebih beresiko untuk mendapatkan heart attack atau serangan jantung. Ya, juga bisa menyebabkan kebengkakan pada jantung dan stroke. Ya, oke.
Tadi sudah saya sampaikan, ada organ yang luar biasa pentingnya untuk mengontrol tekanan darah. Tekanan darah menjadi naik. Kenapa bisa demikian? Akibat banyak pikiran, stres. Ada temen, ada tetangga lewat nggak negor, kita mikir, aduh kenapa ya, pikir, nggak usah dipikir lah. Sekarang supaya apa? Kita ingatnya, oh kalau saya pikirin hal-hal yang kayak gitu, tekanan darah naik, bahaya ya. Mendingan kita udah biarin, oh dia nggak negor, mungkin nggak lihat gitu ya. Beban perasaan, baper, nah ini juga menjadi penyebab tekanan darah naik. Kemudian tidur kurang lama ya, jam tidurnya tidak teratur, kualitas tidurnya juga kurang baik, ini bisa mengakibatkan tekanan darah menjadi naik ya. Makanan jumlahnya berlebih, kandungan gula dan lemak tinggi, serta waktu makan tidak teratur, itu bisa menyebabkan darah menjadi naik. Aktivitas tubuh, olahraga dan gerak ya yang kurang itu juga bisa menyebabkan. Bagaimana untuk menurunkan? Dari banyak pikiran, maka kita coba berpikir positif ya, merasa sehat dan bahagia, tidur kurang lebih 6 sampai 8 jam ya. Kemudian makan harus cukup jumlah, rendah gula, banyak serat, vitamin, makan teratur, dan minum air putih yang cukup, serta aktivitas. Nah, untuk yang di atas 40 tahun nggak usah joggingnya berjam-jam, cukup jalan kaki 15 menit, kena sinar matahari pagi, secara rutin tiap hari itu saja itu sudah cukup sehat ya untuk mengontrol tekanan darah. Ditambah dengan makanan. Nah, ini juga bisa nih makanan dan herba yang menurunkan tekanan darah. Rajin mengkonsumsi bawang putih, dikunyah bawang putihnya ya, jangan digoreng, goreng pakai minyak lagi ya. Jadi dikunyah 1-2 siung ya pada pagi atau sore, itu mampu langsung turun tekanan darah. Beberapa penelitian sudah melaporkan bahwa eh, asam galak ya, galik asam galik acid dari bawang putih itu efektif terhadap penurunan tekanan darah. Kayu manis ya diseduh itu juga bisa menurunkan. Kapulaga ya, banyak sekali rempah-rempah yang Indonesia kaya akan rempah-rempah, dan ternyata itu bermanfaat untuk kesehatan jantung kita dan sirkulasi. Ada kemudian VCO, virgin coconut oil ya, ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa 1 sendok makan 2 kali sehari itu cukup menurunkan tekanan darah ya. Sayuran hijau dan beberapa buah seperti pisang, delima, dan bit itu juga menurunkan tekanan darah yang cukup baik ya. Jadi mulai biasakan kita makan makanan yang mungkin juga bisa membantu menurunkan. Nah, ini ada beberapa untuk yang hipotensi gimana? Aduh, Bu, saya tekanannya malah rendah, pengen naikin. Maka banyak mengkonsumsi vitamin B12 yang bersumber dari apa? Telur, seafood, susu, hati. Ya, ini untuk yang hipotensi, ya. Kemudian sayuran tinggi asam folat, ya. Brokoli dan kacang-kacangan, kemudian makanan asin, ya, buah pepaya, alpukat, kafein, teh, kopi, dan coklat. Ya, ini bisa meningkatkan tekanan. Lalu, nah tadi sudah membahas tentang hipertensi. Lalu bagaimana dengan diabetes? Jadi diabetes itu adalah kondisi hiperglikemia. Apa sih? Keadaan tubuh di mana kadar gula darah berada di atas 150 mg per desiliter saat puasa, ya. Nah, untuk yang 100 sampai 125 mg per desiliter gula darah puasanya itu masih disebut pradiabetes ya. Diabetes ada 2 tipe, ada tipe 1 dan ada tipe 2. Yang tipe 1 itu dia tidak punya insulin di dalam tubuhnya sehingga perlu ditambah insulin, jadi disebutnya insulin dependent, jadi tergantung pada masuknya insulin ke dalam tubuh, maka disuntiklah insulin setiap kali ya. Sementara diabetes yang tipe 2 itu memiliki insulinnya ada, tetapi reseptor dari sel itu tidak mampu mengikat insulin ya, jadi terjadi resistensi insulin. Nah, tipe yang diabetes 2 ini dia tidak memerlukan suntik insulin gitu ya. Kemudian ada juga diabetes gestasional. Apa itu diabetes gestasional?
ini terjadi selama masa kehamilan. Baik nggak? Baik saja selama tidak ada faktor-faktor lain seperti hipertensi, ikutannya tidak ada. Dia cuma naik nggak masalah ya, tetap kontrol nanti dengan dokter spesialis, dengan dokter obsginnya ya. Karena bisa juga menimbulkan preeklamsia atau tekanan darah tinggi menjelang melahirkan. Kemudian yang kelima adalah diabetes insipidus. Ini akibat ketidakseimbangan cairan tubuh ya, karena kadar hormon dari antidiuretik hormon atau hormon yang mengatur keluarnya kencing gitu ya, atau urin ya, rendah, sehingga rasanya dia haus terus-menerus gejalanya ya, haus bawaannya dan buang air kecil sering dalam jumlah yang banyak. Oke ya. Kemudian apa saja sih yang bisa menyebabkan diabetes? Tadi ya, genetik, disfungsi pankreas, obesitas, sama ya dengan yang hipertensi, pola makan buruk, stres dan kurang tidur, serta kurang gerak. Lalu apa sih yang bisa menjadi preventif atau usaha kita dalam mencegah diabetes? Nah, bisa melalui tadi pola hidup, tapi juga bisa dibantu dengan pola makan. Nah, ini ada beberapa jenis bahan makanan yang berfungsi mencegah, bukan mencegah saja, tapi juga beberapa bukti secara empiris ataupun secara riset ilmiah sudah membuktikan bahwa bahan-bahan berikut ini bisa menurunkan kadar gula darah. Yang pertama ada kunyit, ya, ibu-ibu bisa memakan 1,5 mg itu sekitar 1 ruas jari per hari ya, bisa dikunyah atau dicampur di dalam bahan makanan atau misalnya diperas jadi jamu, itu juga bisa menurunkan diabetes ya. Kemudian kayu manis, ada jintan hitam, ada jahe, ada lidah buaya. Nah, bawang merah ini juga bagus sekali untuk menurunkan kadar gula darah ya. Beberapa makan sayuran yang berwarna hijau dan biasanya relatif pahit itu juga berperan dalam pencegahan dan pengobatan dari diabetes, mengurangi gejala. Nah, jadi ibu-ibu, kita bisa dilihat gambar ya, di dalam tubuh kita itu ada bom waktu ya. Jadi siapa dan seperti apa kita adalah apa yang kita makan ya. Semakin sehat yang kita makan, maka kita akan menjadi sehat. Kita adalah apa yang kita pikirkan ya. Jika kita berpikir selalu positif, maka hidup kita juga akan positif gitu ya. Dan terakhir, kita adalah apa yang kita rasa ya. Hal-hal yang negatif kita jauhkan dari perasaan kita kembangkan perasaan-perasaan positif, perasaan semangat. Maka insya Allah yakin saja bahwa penyakit-penyakit degeneratif tidak akan menghampiri kita ya. Saya rasa cukup sekian dari paparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada standby, kemudian ada alat oximeter, ada cek HB ya, dan refillnya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Jangan sungkan kalau mau sharing ya. Saya terimakan kepada ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat.